Bab 7. Kemahiran baru untuk menegaskan kepemimpinan. Kekuasaan terbesar yang dimiliki orang tua adalah kekuasaan untuk membimbing anak mereka. Anak dilahirkan dengan keinginan untuk menyenangkan orang tua dan bersikap kooperatif dengan mereka. Anak sudah terarah untuk menghormati orang tua. Mengenali dan menggunakan kekuasaan ini memungkinkan orang tua melepaskan cara-cara mengasuh berdasar rasa takut dan rasa bersalah yang sudah ketinggalan zaman. Tanpa mengerti bagaimana menggunakan kekuasaan ini, orang tua membiarkan anak memegang kendali. Kalau orang tua tidak menggunakan kekuasaan mereka untuk membimbing, mereka akan kehilangan kendali. Anak ingin menyenangkan orang tua, tetapi pada waktu yang sama ia mempunyai keinginan dan kebutuhannya sendiri. Bila anak diberi kesempatan untuk merasakan dan mengutarakan keinginannya sendiri, sementara ia juga menangkap pesan jelas tentang apa yang diinginkan orang tua, anak akhirnya akan berusaha untuk bersikap kooperatif dan menuruti keinginan dan kemauan orang tua. Kalau orang tua menggunakan rasa bersalah dan takut untuk memotivasi anak supaya bersikap kooperatif, ia memperlemah kemauan alami anak untuk bersikap kooperatif. Sebagai tanggapan atas kemarahan, frustasi, dan kekecewaan orang tua, anak mungkin menjadi patuh, tetapi ia akan kehilangan suatu bagian dari dirinya. Tidak hanya perkembangan alami anak terhambat, tetapi dalam kehidupannya kelak, ia akan menjadi orang yang suka menyenangkan orang lain. Ia tidak mempunyai kesadaran diri yang sehat dan cenderung untuk lebih banyak memberi daripada menerima kembali. Belajar cara memerintah. Sebelum menggunakan gaya memerintah, langkah pertama adalah meminta, bukan menuntut. Kalau anak menolak permintaan kita, langkah kedua adalah mendengarkan dan memperhatikan. Kalau mendengarkan tidak cukup, langkah ketiga adalah menawarkan hadiah. Kalau menawarkan hadiah tidak juga efektif, langkah keempat adalah menegaskan kepemimpinan kita sebagai orang tua dan memerintah. Kalau ketiga langkah pertama yang berupa meminta sikap kooperatif tidak berhasil, orang tua perlu memerintah sebagaimana seorang jenderal memerintah pasukannya. Memerintah adalah mengatakan langsung kepada anak apa yang harus dilakukan. Suatu perintah yang diutarakan dengan suara tegas dan tenang berbunyi sebagai berikut. Ibu ingin kamu tanggalkan pakaian itu. Atau, ayah mau kamu siap-siap untuk tidur. Atau, ibu mau kamu berhenti mengobrol di kamar dan segera tidur. Notes, sekali orang tua menggunakan suara memerintah, mereka harus tetap tegas. Next, sekali orang tua menggunakan suara memerintah, mereka harus tetap tegas, menggunakan emosi, penalaran, penjelasan, argumen, menyalahkan, atau mengancam akan melemahkan otoritas orang tua. Pada saat ini, marah-marah atau mencoba meyakinkan seorang anak untuk bersikap kooperatif adalah tanda bahwa orang tua tidak merasa percaya benar akan peranan mereka sebagai jenderal, bos, atau orang tua. Kalau anak sudah bersikap menentang pada langkah pertama, kedua, dan ketiga, maka perlulah orang tua menegaskan suatu pesan jelas tentang siapa yang memegang kepemimpinan. Dengan penegasan ini, orang tua sekali lagi tampil sebagai bos. Anak memerlukan seorang pemimpin yang kuat yang dapat dipatuhinya. Banyak orang tua memerintah tanpa menggunakan langkah pertama, kedua, dan ketiga secara konsisten. Tidak akan efektif. Tentu saja, orang tua tidak selalu harus menggunakan langkah-langkah sebelumnya. Tetapi, kalau suara memerintah ini digunakan terlalu sering, tanpa langkah-langkah terdahulu untuk mengundang dan memotivasi sikap kooperatif, keefektifannya akan hilang.
Pada masa lalu, anak-anak akan patuh kalau orang tua memerintahkan sesuatu, tetapi sekarang anak juga butuh didengarkan. Notes: teknik penegasan yang paling kuat adalah mengulang perintah dengan keyakinan bahwa anak akan segera menurut. Anak akan belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa kalau orang tua memerintah, mereka tidak akan mundur. Semua negosiasi sudah selesai. Kalau anak masih terus menentang, maka untuk menegaskan kepemimpinan Anda, dengarkan saja penolakan anak Anda tanpa empati terlalu besar. Lalu ulangi perintah Anda. Teknik penegasan yang paling kuat adalah mengulangi perintah dengan keyakinan bahwa anak akan segera menurut. Akhirnya, kalau anak terus menentang dan Anda tetap berkeras tanpa menggunakan emosi atau memberikan penjelasan, Anda akan berhasil. Jangan menggunakan emosi untuk memerintah. Kalau orang tua terbawa emosi hingga berteriak-teriak, marah-marah, memperlihatkan frustrasi, atau mengancam hendak menghukum, secara otomatis orang tua melepaskan kekuasaan mereka untuk memerintah. Menggunakan emosi akan mengubah perintah menjadi tuntutan dan posisi positif orang tua melemah. Mungkin orang tua dapat mematahkan kemauan anak dan membuatnya patuh, tetapi mereka tidak memperkuat kemauan alami anak untuk bersikap kooperatif. Kekuasaan untuk memerintah bertambah kuat kalau orang tua tidak terseret emosi. Dengan mengingat ini, orang tua hendaklah tetap tenang. Secara tidak sadar, kita terseret emosi karena ada bagian dari diri kita yang berpikir bahwa tindakan itu akan membuat kita lebih berkuasa dan ditakuti. Dalam dunia binatang, beberapa jenis binatang membuat dirinya tampak lebih besar dalam perkelahian untuk menakut-nakuti lawan. Karena mengasuh secara positif tidak didasarkan rasa takut, menakut-nakuti tidaklah berguna. Notes: suatu perintah yang jelas dan tegas yang diulang-ulang tanpa nada gangguan emosi adalah paling efektif. Next. Bahkan ada program latihan keefektifan orang tua yang menganjurkan agar orang tua memberitahukan perasaannya guna memotivasi anak. Memberitahukan perasaan, bahkan dengan cara yang sangat tenang, membuat orang tua dan anak berada pada taraf yang sama dan lambat laun akan merongrong posisi orang tua sebagai bos. Walaupun memberitahukan perasaan itu maksudnya baik, lebih baik orang tua membantu anak dalam mengutarakan perasaan, bukannya membebani atau memperalat anak dengan beban orang tua. Ketika anak bersikap menentang, itu bukan saat yang baik bagi orang tua untuk memberitahukan atau mengungkapkan perasaan mereka. Waktu itu adalah saat untuk mendengarkan perasaan anak. Kalau orang tua mengungkapkan kemarahan, frustrasi, atau kekecewaan mereka, tindakan itu akan membawa hasil sebaliknya dari yang diharapkan. Ketika anak menentang, itulah saatnya orang tua mengenali dan mengakui apa yang dirasakan dan diinginkan anak. Setelah memberi anak kesempatan untuk didengar dan kemudian untuk mendapat hadiah, kalau ia bersikap baik, itulah saatnya orang tua menggunakan kekuasaan mereka sebagai bos dan memerintah anak. Perintah akan diterima dengan baik setelah orang tua mendengarkan keberatan atau penolakan anak. Membuat kesalahan boleh saja. Tentu saja akan ada waktu-waktu ketika orang tua lepas kendali dan terseret perasaan dalam memberikan perintah. Seperti pada semua kemahiran lain, dalam mengasuh secara positif, kita tidak harus sempurna supaya program ini berjalan, tetapi pentinglah kita mencoba. Kalau kita berbuat suatu kesalahan dengan
Dengan lupa menahan emosi atau lepas kendali, pemecahannya adalah minta maaf sesudahnya. Membuat kesalahan itu boleh saja. Notes: anak tidak membutuhkan orang tua yang sempurna, melainkan orang tua yang berusaha sebaik-baiknya dan bertanggung jawab atas kesalahan mereka. Next. Pernyataan minta maaf sesudah berbuat kesalahan itu sangat berguna. Mungkin orang tua berkata, maaf ya, ayah atau ibu tadi berteriak-teriak. Tidak sepantasnya kamu, ayah atau ibu teriaki begitu. Berteriak-teriak bukanlah cara komunikasi yang baik. Ayah atau ibu telah membuat kesalahan. Cara lain meminta maaf adalah seperti berikut. Maaf, ayah atau ibu tadi sangat marah padamu. Ayah atau ibu mau kamu menurut, tetapi ayah atau ibu tidak bermaksud bersikap begitu marah. Ayah atau ibu begitu marah karena ada hal-hal lain yang sedang mengganggu pikiran ayah atau ibu. Bukan salahmu kalau ayah atau ibu begitu marah. Kalau emosi tidak membantu. Kapan saja orang tua mengekspresikan emosi-emosi negatif, anak akan merasa bahwa ia tidak memenuhi apa yang diharapkan orang tua atau tidak cukup baik. Anak akan merasa telah gagal menyenangkan orang tua. Rasa gagal atau kurang baik ini lambat laun akan melumpuhkan kemauan anak untuk memberikan reaksi secara bebas. Bila orang tua kemudian minta maaf atas teriakan atau marah-marahnya, anak tidak akan merasa tidak baik atau tidak pantas. Sulitlah memupuk sikap baik anak kita kalau kita melakukan hal-hal yang membuat dia merasa tidak baik. Memberitahukan emosi negatif itu ada gunanya kalau kita ingin merasa lebih baik. Adalah tidak semestinya kita menggunakan anak kita untuk mendengarkan perasaan-perasaan kita agar kita merasa lebih baik. Memang sudah semestinya kita membutuhkan sikap kooperatif anak kita, tetapi tidak semestinya menggunakan anak sebagai ahli terapi atau sahabat baik. Anak kita masih belajar menghadapi perasaannya. Ia tidak tahu harus berbuat apa setelah mendengar perasaan-perasaan orang tuanya. Notes: seorang dewasa butuh menemui orang dewasa dan bukan anak kecil untuk mendapatkan dukungan atas perasaannya. Kapan saja orang tua mengutarakan perasaan negatif, anak akhirnya akan merasa diperalat oleh perasaan orang tua dan tidak lagi mendengarkan. Ia tidak hanya berhenti mendengarkan orang tuanya, tetapi berhenti pula mendengarkan perasaannya sendiri. Seperti pada segala bentuk manipulasi, kelak setelah menginjak usia remaja, anak cenderung untuk memberontak setara dengan berapa jauh ia harus dipatuhkan. Anak yang bersikap kooperatif tidak butuh memberontak atau memisahkan diri dari orang tuanya untuk mengembangkan kemandiriannya. Anak dapat menarik diri untuk menemukan diri sendiri tanpa melepaskan atau menolak dukungan orang tuanya. Berteriak-teriak tidaklah efektif. Jelaslah, salah satu komunikasi yang paling buruk adalah berteriak-teriak. Berteriak-teriak itu menandakan bahwa kita tidak didengar, maka kita naikkan volume suara kita. Meneriaki anak kecil atau remaja, menyampaikan pesan, kamu tidak mendengarkan. Lama-kelamaan, kalau kita berteriak, mereka berpaling dan tidak mendengar apa-apa. Meneriakan perintah bahkan lebih buruk lagi. Ini berarti bahwa anak tidak jelas mendengar apa yang kita inginkan. Teriakan memutuskan hubungan anak dari hasrat di dalam dirinya untuk dibimbing. Berteriak adalah bentuk perintah paling lemah karena memperkecil posisi orang tua sebagai pemimpin. Hanya kalau anak dengan jelas mendengar satu pesan sederhana berulang-ulang, ia akan meninggalkan sikap menentangnya untuk dibimbing oleh sang pemimpin. Kalau kita berteriak, kita berhenti memerintah dan mulai menuntut. Ada suatu ancaman terkandung di dalamnya. Kamu sebaiknya mendengarkan. Kalau tidak, titik-titik.
Ancaman semacam ini berarti kita menuntut kepatuhan anak, walaupun tuntutan yang ditopang ancaman hukuman telah terbukti efektif selama berabad-abad, kekuatannya tidak bertahan di suatu masyarakat bebas. Kalau kita ingin anak kita menemukan kebebasan dalam hidupnya untuk mewujudkan impian-impiannya, kita harus memberi mereka kebebasan untuk bersikap kooperatif. Kita boleh memerintah, tetapi jangan menuntut. Berikan perintah yang positif. Kalau kita tahu paling baik perintah-perintah itu diberikan dengan kata-kata yang jelas dan positif, seringkali pada saat kita siap memberi perintah, yang siap dalam pikiran kita adalah perintah negatif. Kalau hal ini terjadi, susulah perintah atau tuntutan negatif itu dengan perintah positif. Di bawah ini ada contoh-contoh tuntutan negatif, perintah negatif, dan perintah positif yang sejalan. Walaupun perintah negatif masih lebih baik daripada perintah mutlak negatif. Yang paling baik adalah perintah positif. Mari kita tinjau beberapa contoh. Tuntutan negatif, jangan memukul adikmu. Perintah negatif, ibu ingin kamu berhenti memukul adikmu. Perintah positif, ibu ingin kamu bersikap baik pada adikmu. Tuntutan negatif, jangan bicara terus. Perintah negatif, ayah ingin kamu berhenti bicara. Perintah positif, ayah ingin kamu diam sekarang. Tuntutan negatif, berhentilah bermain ke sana kemari dan merapikan kamarmu. Perintah negatif, ibu ingin kamu berhenti bermain, kesana kemari dan rapikan kamarmu. Perintah positif, ibu mau kamu merapikan kamarmu sekarang. Tuntutan negatif, jangan bicara seperti itu. Perintah negatif, ayah tidak mau kamu berbicara seperti itu. Perintah positif, ayah mau kamu bersikap hormat dan memakai kata-kata yang baik. Tuntutan negatif, pakai jaketmu sekarang. Perintah negatif, ibu mau kamu berhenti melawan. Perintah positif, ibu mau kamu menurut dan mengenakan jaketmu sekarang. Tuntutan negatif, lebih baik kamu mendengarkan kata-kata ayah, kalau tidak, titik-titik. Perintah negatif, ayah mau kamu berhenti bermain kartu dan sikat gigi sekarang. Perintah positif, ayah mau kamu sikat gigi sekarang. Kalau Anda mulai dengan tuntutan negatif atau perintah negatif karena kebiasaan, susul saja pesan negatif Anda dengan pesan yang positif. Sebagai contoh, Anda bisa berkata, ibu tidak mau kamu memukul adikmu. Ibu mau kamu baik-baik saja dengan adikmu. Sekali Anda telah menemukan pernyataan positif Anda, jangan menyimpang. Kalau si anak tetap melawan, ulangi saja pernyataan positif Anda. Mari kita gunakan beberapa contoh. Orang tua, kamu mau kan membereskan pakaianmu? Anak, tidak mau, aku capek, besok saja. Orang tua, ibu tahu kamu capek dan mau melakukannya besok saja, tapi ibu ingin kamu membereskannya sekarang. Anak, aku kan capek sekali, Bu. Orang tua, kalau kamu mau membereskannya sekarang, kita akan punya waktu untuk membaca 3 dongeng. Anak, biar saja, aku cuma mau tidur. Orang tua, ibu mau kamu melakukannya sekarang. Sekarang juga, ibu mau kamu bangun dan membereskan pakaianmu. Pembicaraan selesai. Anak, ibu jahat. Orang tua, sekarang juga, ibu mau kamu membereskannya sekarang. Anak, aku benci ibu. Orang tua, sekarang juga, ibu mau kamu membereskan pakaianmu. Anak bangkit untuk membereskan pakaiannya. Aku tak sangka ibu ternyata jahat sekali.
Kalau Anda melihat si anak mulai mau mengikuti keinginan dan kemauan Anda, biarkan saja dia sendirian untuk beberapa lama atau amatilah dia tanpa bicara. Sesudah itu, datanglah kembali kepadanya dan ucapkan terima kasih dengan cara yang bersahabat. Perlihatkan dari nada suara Anda bahwa tidak apa-apa bagi Anda sekali-kali mendesak begitu kuat. Walaupun untuk mencapai kesediaan anak itu harus melewati prosedur begitu merepotkan, jangan membuat anak merasa tidak dihargai atau kesediaannya menuruti kemauan Anda. Banyak orang tua tidak mau menghargai kesediaan anak untuk bersikap kooperatif kalau mereka masih harus terus-menerus memerintah. Ini lebih kurang serupa dengan wanita yang tidak menghargai kesediaan suaminya untuk melakukan sesuatu tetapi harus diminta lebih dulu. Orang tua hendaklah selalu ingat bahwa anak-anak bertindak sebaik mungkin dan setiap kali anak bergerak ke arah yang benar, orang tua hendaklah mengakui dan menghargainya. Dalam contoh ini, orang tua dapat berkata pada waktu itu atau pada keesokan harinya tergantung perasaan mereka. Ibu tahu kamu tadi capek sekali. Ibu senang kamu mau menurut. Kalau orang tua tidak memusuhi anak karena sikap menentangnya, anak itu tidak akan terus menentang orang tua dengan menolak perintah mereka. Notes: kalau orang tua tidak memusuhi anak karena sikap menentang mereka, anak tidak akan terus menolak perintah mereka. Ada orang tua yang takut anak mereka tidak akan mencintai mereka kalau mereka memerintah dengan cara seperti di atas. Itu sama sekali tidak benar. Anda membutuhkan orang tua yang kuat tetapi penuh kasih. Ia butuh orang tua untuk memberinya memotivasi dan dengan cara ini ia akan menggerutu, tetapi akan segera kembali untuk mencintai orang tua. Salah satu pesan dalam mengasuh secara positif berbunyi, boleh saja berkata tidak, tetapi ingat selalu orang tua adalah bos dalam keluarga. Kepemimpinan yang ditegaskan kembali lewat pemberian perintah mengembalikan orang tua ke posisi sebagai pemimpin. Dalam contoh di atas, pada dasarnya terjadi suatu adu kemauan. Kalau orang tua bersikeras dengan mengulang perintah mereka dan menghindari pembicaraan panjang atau perdebatan, orang tua akan menang. Sekali orang tua memenangkan beberapa adu kemauan, anak akan menjadi lebih kooperatif. Orang tua yang lemah lembut biasanya takut kelihatan jahat, tetapi ini perlu. Orang tua tidaklah bersikap keras dengan cara yang tanpa kasih. Mereka memperlihatkan bahwa mereka tidak main-main dengan apa yang mereka katakan. Beri perintah tetapi jangan menjelaskan. Selain menggunakan terlalu banyak emosi, ada lagi kesalahan yang umum dibuat orang tua, yaitu memberikan penjelasan untuk memberikan perintah, untuk membenarkan perintahnya. Kalau anak bertanya tidak dengan nada berdebat, tidak apalah Anda menjelaskan mengapa ia harus mengerjakan sesuatu. Tetapi kalau anak bertanya dengan nada menantang, beritahu dia bahwa Anda dengan senang hati akan membicarakannya nanti. Kalau tidak ada waktu, katakan saja, kita dapat membicarakannya nanti. Tetapi sekarang ini, ayah ingin kamu berhenti memukul adikmu. Ayah mau kalian berdua saling berbaikan. Notes: memberi alasan adalah suatu cara melepaskan kepemimpinan Anda. Next. Memberi alasan adalah suatu cara menyerahkan kepemimpinan. Kalau anak sudah dapat mengerti bedanya baik dan buruk, ia tidak akan membutuhkan Anda. Kalau anak dapat mengerti apa yang baik dan buruk, Anda tidak dibutuhkan untuk mengarahkannya. Kalau Anda berada setingkat dengan seseorang yang sudah mampu menggunakan nalar, nalar akan bekerja. Anak belum mengembangkan kapasitas untuk menalar sampai kira-kira umur 9 dan ia tidak setingkat dengan Anda sampai ia siap untuk meninggalkan rumah lebih kurang pada umur 18 tahun.
Anda mempunyai kemampuan terpendam untuk mengerti apa yang benar atau salah, dan kemampuan ini akan bangkit dengan anak bersikap kooperatif dan menuruti permintaan orang tua, dan bukan dengan mendengarkan khotbah orang tua. Kalau kita minta anak berhenti memukul adiknya, lalu memerintahnya dengan pernyataan, "Ibu atau ayah mau kamu titik-titik." Anak akan tanggap. Kalau ia melihat senyuman di wajah Anda ketika ia melakukan perintah Anda, ia akan mulai tahu kelakuan apa yang baik dan kelakuan apa yang buruk. Notes, anak belajar tentang benar dan salah dengan melakukan apa yang Anda minta, bukan dengan mendengarkan khotbah Anda. Next, sekali Anda mulai memerintah, hindarilah menerangkan aturan atau memberikan alasan untuk mendukung perintah Anda. Sekali orang tua mengulang suatu perintah, waktu anak untuk bernegosiasi sudah lewat. Anak punya hak untuk bertanya dan bernegosiasi selama 3 langkah pertama. Tetapi begitu Anda mulai memerintah, tidak ada waktu negosiasi lagi. Kekuasaan orang tua akan berkurang kalau orang tua mau mengadakan diskusi mengenai perintahnya. Anak akan punya hak untuk menentang, tetapi orang tualah pemegang pimpinan. Selagi Anda terus memerintah, secara otomatis anak akan mulai condong ke jalan pikiran Anda. Bila Anda sebagai orang tua mengeluarkan suatu perintah, satu-satunya alasan mengapa anak harus menuruti perintah itu adalah karena Anda menghendakinya. Kalau Anda tidak memberi mereka kesempatan untuk menentang, itu berarti Anda menuntut mereka untuk menurut, bukannya bersikap kooperatif. Dalam lubuk hati setiap anak, kekuatan yang memotivasi paling kuat adalah keinginan untuk menyenangkan orang tua dan bersikap kooperatif dengan orang tua atau pengganti orang tua. Anak dilahirkan siap untuk mengikuti bimbingan Anda. Anda hanya tinggal memberinya kesempatan. Keinginan untuk menyenangkan dan bersikap kooperatif adalah petunjuk awal anak itu. Dengan secara langsung mengutarakan kemauan Anda, akhirnya Anda membangkitkan kemauannya. Lama-kelamaan, dengan menyatakan sikap menentangnya terhadap kemauan Anda, kemauan terdalamnya untuk mengikuti bimbingan Anda akan bangkit dan ia pun menurut. Kalau orang tua mula-mula menanyakan dan kemudian mendengarkan penolakan anak sebelum Anda condong ke jalan pikiran orang tua, orang tua, anak tidak akan menyerahkan kemauannya dengan kepatuhan buta dan tanpa berpikir tetapi. Sebaliknya, akan menyesuaikan kemauannya dengan petunjuk awal dalam dirinya untuk mengikuti bimbingan orang tua dan menyenangkan mereka. Anak tidak membutuhkan penalaran, yang mereka butuhkan adalah kepemimpinan yang kuat. Anak perlu diingatkan bahwa bukan dia, tetapi orang tualah pemegang pimpinan. Mencoba menerangkan apa yang benar atau salah, baik atau buruk, selagi anak menentang hanya akan memperlemah kekuasaan orang tua untuk memerintah. Dengan remaja yang sudah mampu menalar dan menyarikan pikiran pun, bila itu menyangkut perintah, alasan satu-satunya bahwa ia harus menuruti perintah Anda adalah karena Andalah orang tuanya dan Anda mau agar mereka menurut. Memerintah seorang remaja. Saat saya masih ingat ketika saya pertama kali menyadari kekuasaan saya untuk memerintah. Sebelum saya membesarkan anak-anak saya pun, saya sudah mengajar pada suatu kursus bimbingan anak-anak keluarga berantakan. Banyak di antara anak-anak ini sangat sulit diatur dan tidak kooperatif. Dan itulah sebabnya orang tua mereka mendaftarkan anak-anak itu untuk mengikuti bimbingan saya. Pada suatu tahap tertentu, anak tertua dalam kelompok itu kira-kira berumur 14 tahun, menjadi bersikap sangat menentang. Saya bermaksud menyuruhnya menyendiri di kamar sebelah. Ia menolak dan berkata, "Untuk apa?" Walaupun pada waktu itu saya belum tahu kemahiran mengasuh anak yang lain, saya menyadari bahwa ancaman hukuman tidak akan ada gunanya. Selagi ia melotot memandang saya dapat melihat bahwa apapun yang saya katakan akan dijawab dengan, "Terus Anda mau apa?"
Ia sudah kenyang hukuman dalam hidupnya. Suatu hukuman lain tidak akan berarti apa-apa baginya. Ia sudah tidak peduli lagi dan penuh kebencian. Ia juga jauh lebih besar daripada saya. Saya benar-benar tidak tahu apa lagi yang harus saya lakukan. Maka saya memandang mata anak itu dan kembali memerintahnya dengan suara jelas dan tegas. Saya mau kamu ambil waktu menyendiri selama 15 menit. Pembicaraan waktu itu berjalan seperti berikut. Anak, kalau aku tidak mau, saya mau kamu pergi ke kamar sebelah dan menyendiri selama 15 menit. Anak, Anda tidak bisa memaksaku. Saya mau kamu pergi ke kamar sebelah dan menyendiri selama 15 menit. Anak, Anda cerewet sekali. Anda tidak bisa memaksaku. Saya mau kamu pergi ke kamar sebelah dan menyendiri selama 15 menit. Anak, kalau aku tidak mau, Anda mau apa? Saya mau kamu pergi ke kamar sebelah dan menyendiri selama 15 menit. Dengan muka memberengut, penuh rasa tidak senang, ia berjalan ke kamar sebelah. Sesudah kira-kira 15 menit, saya pergi ke kamar itu dan dengan suara bersahabat saya berkata, kalau kamu mau bergabung lagi, boleh. Tetapi kalau kamu masih ingin sendirian saja, lebih lama lagi saya mengerti. Ia mengangguk diam, seakan-akan ia mau memikirkan saran saya. Saya keluar dari kamar itu dengan sikap bersahabat dan beberapa menit kemudian anak itu keluar dan bergabung dengan kelompoknya. Pengalaman ini merupakan persiapan besar bagi saya untuk menangani sikap menentang yang tak terhindarkan dari anak-anak saya sendiri. Anda dapat melihat kalau saja saya bereaksi terhadap emosi anak itu atau menjawab setiap pertanyaannya, posisi saya akan menjadi lemah. Akhirnya sampai saat harus pergi meninggalkan rumah. Setiap anak butuh orang tua menegaskan kepemimpinan mereka dan bertindak sebagai bos. Akhirnya, bila menghadapi seorang dewasa yang dengan penuh kasih memberikan perintah jelas, seorang anak yang tak mau diatur lambat laun akan menurut tanpa diancam atau dikecam. Memberi alasan dan sikap menentang. Kalau seorang anak terus saja menolak perintah untuk tidur, memberi alasan tidak akan menolong. Mengatakan kepadanya bahwa hari sudah malam atau bahwa ia perlu tidur tidak akan membuat anak itu menurut. Dan alasan kita itu tidak mengajarkan apa-apa baginya. Bagi seorang anak bertanya kenapa dan ia tidak ingin berdebat, maka memberikan penjelasan akan berguna. Tetapi penjelasan kita itu akan menghasilkan hal sebaliknya kalau si anak sedang bersikap menentang. Pada tahap tertentu, satu-satunya alasan yang baik mengapa anak harus menurut adalah karena orang tua berkata begitu. Saya ingat telah memberikan sebuah t-shirt lucu untuk istri saya yang ada tulisannya because I am the parents, that's why. Notes, karena aku orang tuamu, itu sebabnya adalah jawaban terbaik bagi anak yang menentang perintah. Next, remaja sering membuat orang tua hampir frustrasi. Mereka mempertanyakan dan menantang apapun yang diperintahkan oleh orang tua. Orang tua ingin memberi alasan dan kalah. Anak kecil dan remaja selalu saja bertanya mengapa, tetapi setiap kali orang tua menjawab, orang tualah bertambah lemah. Pada setiap jawaban, orang tua menjadi makin jauh melepaskan kekuasaannya yang sesungguhnya. Yang harus dilakukan anak-anak itu adalah terus bertanya dan mereka terus bertanya. Mari kita lihat contoh berikut. Carol ingin menonton TV dan ibunya mau ia mengerjakan PR. Carol, ibu mau kamu matikan TV itu. Carol, kenapa?
Ibu, kamu perlu waktu lebih banyak untuk menggarap PR. Carol, hari ini tidak ada PR. Ibu, tapi kan ada proyek yang sudah harus selesai. Kamu menunggu sampai saat terakhir dan kemudian mengeluh terlalu banyak yang harus kamu kerjakan. Kalau sekarang tidak ada PR, inilah saat yang baik untuk menyelesaikan proyek ilmiahmu. Carol, aku sudah mengerjakan semua yang bisa aku lakukan. Aku tidak bisa mengerjakan apa-apa lagi sebelum foto-fotonya selesai dicetak. Dan itu baru selesai beberapa hari lagi. Ibu, baiklah, tapi kalau kamu terlalu lama nonton TV. Baiklah, tapi kamu terlalu lama nonton TV. Carol, tidak terlalu lama. Ibu, kamu kan sudah duduk di depan TV sejak siang tadi. Carol, ibu kan tidak di sini. Tahu dari mana? Ibu baru saja pulang. Ibu, itu benar. Tapi kan kamu sudah duduk nonton TV sebelum ibu berangkat tadi. Carol, tetapi aku tidak terus-menerus nonton TV. Ibu, terlalu banyak duduk di depan TV tidak baik bagimu. Kamu harus keluar. Cuaca hari ini bagus. Carol, aku tidak mau keluar. Kakiku sakit karena senam di sekolah hari ini. Ibu, kamu lebih baik mendengarkan kata-kataku, Nona Manis. Kamu akan kehilangan hak istimewa untuk nonton TV kalau kamu tidak berhati-hati. Carol, ibu jahat dan tidak adil. Ibu, sebentar lagi kamu bisa dilarang nonton TV. Carol, biarkan saja. Ibu, baiklah, 2 minggu ini kamu tidak boleh nonton TV. Perdebatan dan pertengkaran semacam ini dapat dihindari kalau orang tua tidak keluar jalur untuk meyakinkan anak atau remaja mengenai alasan dari apa yang mereka katakan. Kalau si anak atau remaja bersikap reseptif terhadap gagasan orang tua, masalahnya berbeda, tetapi kalau mereka menolak, mereka akan terus menentang gagasan orang tua walaupun mungkin bagus. Berikut ini suatu contoh tentang apa yang dapat dilakukan seorang ibu yang mengasuh anaknya secara positif untuk menghindari pertengkaran atau perdebatan dengan anaknya. Cara memerintah yang lebih baik. Langkah 1, meminta, jangan memerintah. Contoh, Ibu, Carol, maukah kamu mematikan TV itu? Carol, kenapa? Filmnya bagus sekali. Ibu, film apa? Carol, Sherlock Holmes. Ibu, wah itu film bagus. Berhenti sejenak. Tetapi ibu mau kamu matikan TV itu. Kamu terlalu sering nonton TV. Akhir-akhir ini, ibu mau kamu mengerjakan sesuatu yang lain. Carol, apa misalnya? Ibu, kamu bisa mengerjakan PR atau melakukan sesuatu di luar. Carol, aku tak mau, aku cuma mau nonton film. Ibu mengganggu saja. Langkah 2. Mendengarkan dan mendorong, jangan menguliahi. Ibu mengerti kamu hanya mau nonton film kesukaanmu dan tidak mau mengerjakan PR atau pergi keluar. Berhenti sejenak. Tapi ibu mau kamu matikan TV itu dan melakukan pekerjaan lain. Carol, aku tidak mau. Ibu tahu ini tidak menyenangkan, tetapi sekarang saatnya untuk melakukan pekerjaan lain. Carol, tetapi aku nanti tidak bisa melihat terusan ceritanya. Ibu yakin tak lama lagi pasti film itu akan diputar lagi. Carol, aku tidak mau. Langkah 3, beri hadiah, jangan menghukum. Ibu, kalau kamu matikan TV-nya sekarang, ibu akan mengajakmu menyewa video besok. Carol, aku tak peduli, ibu mau menyewa video, aku hanya mau nonton filmku. Langkah 4, beri perintah, jangan memberi penjelasan atau marah. Ibu mau kamu matikan TV itu sekarang. Carol, tapi aku tak punya apa-apa yang bisa kukerjakan. Ibu mau kamu matikan TV itu sekarang.
Carol bangkit dan mematikan TV. Ia berlari keluar kamar, kira-kira 15 menit kemudian ia kembali. Ia berbuat seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan minta untuk bermain kartu. Ibu dengan senang hati menyetujuinya. Tidak sedikit pun ia menyinggung pertempuran kecil yang lalu. Semua telah dilupakan dan dimaafkan. Meningkatkan sikap kooperatif. Mengasuh secara positif menghasilkan anak yang akan mempunyai sikap semakin kooperatif, bukan sikap menentang. Sebagai hasil pertengkaran, perdebatan, dan hukuman yang tahap demi tahap berubah menjadi kejengkelan, penolakan, dan pembangkangan yang tidak sehat. Bila Anda memerintah anak dengan menggunakan emosi, logika, alasan-alasan, pendebatan, atau ancaman, itu hanya akan melemahkan posisi Anda sendiri dan memperkuat sikap menentang anak dalam jangka panjang. Kalau Anda menggunakan keempat langkah pertama mengasuh secara positif itu secara bertahap, Anda hanya perlu meminta dan anak akan hampir selalu menurut. Tak dapat tidak akan muncul waktu-waktu ketika Anda harus menggunakan keempat langkah. Ketika Anda menggunakan keempat-empatnya, kemahiran itu akan tampak makin mudah. Langkah-langkah itu tidak hanya menciptakan sikap kooperatif, tetapi juga menjadi cara yang jelas dan pasti untuk memupuk anak menjadi yang terbaik sebagai pribadi. Kalau langkah-langkah itu tampak seperti banyak pekerjaan, itu karena masih baru. Mempelajari kemahiran baru apapun dapat terasa makan banyak waktu dan tenaga. Tetapi dengan sedikit latihan, semua akan lebih mudah dan berjalan dengan sendirinya. Membesarkan anak selalu penuh tantangan, tak peduli anak manapun. Mengasuh secara positif tidaklah lebih sulit. Dalam jangka panjang, cara ini jauh lebih memuaskan dan lebih efektif pula. Tugas orang tua penuh gelombang tantangan. Kita dapat meluncur di atas gelombang-gelombang itu atau terombang-ambing dan tenggelam berulang-ulang. Memerintah anak itu mungkin terasa agak keras bagi beberapa orang tua yang bercinta lembut, tetapi itulah alternatif yang jelas dan positif sebagai ganti menuntut anak kita untuk menurut dengan ancaman dan mempermalukannya. Pilihlah pertempuran Anda. Sebelum memerintah, pertimbangkanlah watak anak Anda. Anak sensitif juga memerlukan bantuan yang lebih besar. Daripada mengharapkan seorang anak sensitif membersihkan sendiri kamarnya, mintalah dia untuk membantu Anda. Dengan mengajaknya mengerjakan berbagai hal bersama, ia lambat laun akan menjadi lebih mandiri. Sesudah memerintahnya untuk membantu membersihkan kamarnya, langsung saja turun tangan dan mulai membersihkan. Anak responsif mungkin merasa membersihkan seluruh kamar merupakan kerja terlalu banyak dan kemudian merasa perlunya berpindah ke sesuatu yang lebih mudah dan kurang menghabiskan waktu. Orang tua perlu memberi anak ini kesempatan beralih dari satu hal ke hal lain. Ingat, anak itu seperti kupu-kupu dan perlu berpindah-pindah. Sebelum memerintah seorang anak responsif, orang tua mula-mula harus mencoba menuntun dia kembali. Bila dia tidak bersedia membersihkan kamarnya, cobalah menuntun dia untuk membersihkan suatu benda, dan dari sana beralih ke yang lain. Kadang-kadang cukuplah kalau anak mengerjakan beberapa hal saja, dan Andalah yang mengerjakan selebihnya. Lambat laun, ia akan mau mengerjakan lebih banyak, tetapi itu perlu waktu. Anak reseptif biasanya tidak perlu diperintah. Anak reseptif cenderung untuk lebih ingin menyenangkan. Kalau ia menentang, itu seringkali karena orang tua mengharapkan dia membuat perubahan sebelum dia cukup dipersiapkan. Sekali ia mendapatkan keyakinan dan persiapan yang diperlukan, ia akan lebih bersedia memenuhi harapan itu. Daripada memerintah seorang anak reseptif, orang tua perlu lebih mengerti kebutuhannya akan irama dan pengulangan. Anak reseptif kurang tanggap terhadap perubahan, interupsi, dan
tuntutan mendadak. Anak aktif paling tanggap terhadap perintah yang disampaikan tersendiri. Ajak dia keluar kelompok atau ke kamar lain untuk memerintahkan sikap kooperatifnya. Anak aktif membanggakan diri untuk melakukan hal-hal yang benar, untuk tidak pernah lepas kendali dan mungkin menjadi sangat defensif atau bersikap sangat menentang di hadapan orang lain.